Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Attention Deficit Hyperactive Disorder. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam materinya. Gangguan pemusatan perhatian atau yang biasa disebut dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah suatu sindrom neuropsikiatrik yang banyak ditemukan pada anak-anak. Sindrom ini sering ditemukan disertai dengan gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. ADHD memiliki prevalensi 3%-5% pada anak-anak di usia sekolah. Gangguan bahasa pun juga sering dialami oleh anak-anak yang memiliki ADHD. Gangguan tersebut lebih ke permasalahan fonologi dan pragmatik. Gangguan ini menyebabkan anak kesulitan untuk berkomunikasi dan memahami ujaran dengan baik, sehingga sering kali terjadi kesalahan dalam pengucapan saat berbicara. Dalam DSM-4 dikatakan, fitur penting dari ADHD ini adalah pola persisten dari kurangnya perhatian, hiperaktivitas impulsif yang lebih sering dan parah daripada yang biasanya diamati pada individu di tingkat perkembangan yang setara. Dalam beberapa gejala, hiperaktif impulsif atau lalai yang menyebabkan gangguan tersebut terdapat sebelum usia anak memasuki 7 tahun. Walaupun dalam banyak kasus, individu didiagnosis setelah gejala muncul selama beberapa tahun setelahnya. Beberapa gangguan itu harus ada setidaknya dalam 2 tempat seperti rumah dan di sekolah. Harus ada bukti yang jelas pula mengenai gangguan tersebut pada fungsi sosial dan akademik serta pekerjaan yang sesuai dengan perkembangannya. ADHD memiliki subtipe. Subtipe tersebut harus ditunjukkan berdasarkan pola gejala dominan selama 6 bulan terakhir. Subtipe yang pertama adalah ADHD Combined Type. Tipe ini digunakan jika 6 atau lebih gejala kurangnya perhatian dan 6 atau lebih gejala hiperaktivitas impulsif telah bertahan selama setidaknya 6 bulan. ADHD yang kedua adalah Predominantly Inattentive Type. Tipe ini harus digunakan jika 6 atau lebih gejala perhatian, tetapi kurang dari 6 gejala hiperaktivitas impulsif telah bertahan selama minimal 6 bulan. Subtipe yang terakhir adalah ADHD Predominantly Hyperactive Impulsive Type. Subtipe ini digunakan jika 6 atau lebih gejala hiperaktivitas impulsif tetapi kurang dari 6 gejala kurangnya perhatian telah bertahan selama minimal 6 bulan. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus ADHD ini diambil dari penelitian Nugrahini dan Nurul pada tahun 2018. Penelitian tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru kelas 4 SD Negeri Kejayan. Peneliti menemukan peserta didik yang ditandai dengan perilaku inatensi atau tentang perhatian yang kurang, hiperaktif, dan impulsif. Subjek dalam penelitian tersebut, yaitu DA, samaran, dari perilaku inatensi, siswa DA sangat sulit untuk memusatkan perhatian dan perhatiannya sangat mudah teralihkan, terutama oleh rangsangan suara dari dalam maupun dari luar kelas. Ketika orang lain berbicara, siswa tampak bersikap cuek dan tidak mendengarkan, serta tidak dapat berhadapan langsung dengan orang tersebut. Siswa DA juga kerap melakukan kesalahan akibat kurang berhati-hati atau kurang memperhatikan. Selain itu, seringkali ia melupakan atau menghilangkan benda-benda. Tugas dari guru juga tidak ia kerjakan hingga tuntas, karena DA sangat sulit untuk duduk dengan tenang dan terlalu banyak melakukan aktivitas fisik ketika proses pembelajaran berlangsung. Untuk perilaku hiperaktif, siswa DA tidak dapat duduk dengan tenang, seringkali bergerak seperti berlari keluar masuk kelas, sering memanjat kursi dan meja di kelas, mempunyai keinginan untuk selalu bergerak, sulit diam, menggeliat, gelisah, dan sering berdiri kembali ketika duduk. Dalam pembelajaran di kelas, DA lebih banyak berbicara dan suka berteriak-teriak ketika DA penasaran akan sesuatu dan ketika ada sesuatu yang tidak disukainya. Selain itu, DA sering mengganggu teman sekelasnya sehingga menimbulkan kegaduhan di kelas saat proses belajar mengajar. Terkadang pula DA membuat suara berisik dari barang-barang di sekitarnya. Yang terakhir adalah perilaku impulsif. Untuk siswa DA, ketika siswa lain baris untuk antri mengoreksi tugas kepada guru, ia sangat sulit untuk menunggu giliran. DA juga terkadang menyela pembicaraan guru ketika sedang berkomunikasi dengan siswa lain. DA juga menjawab pertanyaan sebelum diberikan kesempatan ketika DA sudah mengetahui topik pembahasannya, sehingga DA terkesan seakan-akan memiliki keingintahuan yang besar. Dalam proses pembelajaran perilaku impulsif, DA sangat berbahaya. Terkadang ia sering membawa benda tajam serta sering memukul temannya tanpa sebab. Selain itu, juga sering mengambil mainan temannya. Berikut ini adalah gejala yang ditunjukkan oleh DA. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan
DA yang mengalami gangguan ADHD, guru kelas 4 SD Negeri Gejayan, pendamping atau orang tua siswa DA, serta dokumentasi dalam penelitian berupa rekaman wawancara dan foto subjek ketika proses pembelajaran di kelas. Ini menunjukkan indikasi diagnosis Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang kita sebut ADHD. Hal ini ditunjukkan dari perilaku sumber yang memenuhi karakteristik pada DSM-4, di mana subjek menunjukkan 6 atau lebih gejala inattention dan hyperactivity and impulsivity selama setidaknya 6 bulan yang mempengaruhi secara negatif nilai akademik dan kehidupan sosialnya. Pada gejala inattention, ini ditunjukkan oleh perilaku yang pertama sering gagal memperhatikan detail atau membuat kesalahan yang ceroboh dalam tugas sekolah, pekerjaan, atau aktivitas lainnya. Jadi, DA seringkali tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru hingga tuntas karena siswa tidak dapat duduk dengan tenang dan terlalu banyak melakukan aktivitas fisik ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian sering mengalami kesulitan mempertahankan perhatian dalam tugas atau aktivitas bermain dan sering mudah terganggu oleh rangsangan asing. Jadi, siswa sangat sulit untuk memusatkan perhatian karena perhatiannya sangat mudah teralihkan, terutama oleh rangsangan suara dari dalam maupun luar kelas. Lalu sering tampak tidak mendengarkan ketika diajak berbicara secara langsung. Jadi dia ini ketika orang lain berbicara, siswa tampak bersikap cuek, tidak mendengarkan dan tidak dapat bertatap langsung dengan orang tersebut. Lalu sering tidak mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan tugas sekolah atau tugas di tempat kerja. Dan ini bukan karena perilaku menentang atau kegagalan untuk memahami instruksi. Jadi DA ini kerap melakukan kesalahan akibat kurang berhati-hati atau kurang memperhatikan instruksi yang diberikan untuk tugas-tugasnya. Kemudian sering kehilangan barang-barang yang diperlukan untuk tugas atau aktivitas. Misalnya kayak seperti mainan, tugas sekolah, pensil, buku, atau peralatan yang lain. Dan sering lupa dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, DA ini sering melupakan atau kehilangan benda-bendanya. Kemudian pada gejala hyperactivity dan impulsivity, ini pertama sering gelisah dengan tangan atau kaki atau menggeliat di tempat duduk. Jadi DA ini memiliki kebutuhan untuk selalu bergerak seperti sulit diam, menggeliat, gelisah, dan sering berdiri kembali ketika duduk. Kemudian sering meninggalkan tempat duduk di kelas atau dalam situasi lain di mana tetap duduk diharapkan. Jadi DA ini ketika diharapkan untuk tetap duduk, justru DA ini tidak dapat duduk dengan tenang. Jadi DA akan seringkali bergerak seperti berlari keluar masuk kelas atau berlari di dalam kelas. Kemudian sering berlari atau memanjat secara berlebihan dalam situasi di mana itu tidak pantas. Nah, dalam kasus DA, ini DA terlihat sering memanjat bangku dan meja di kelas. Lalu sering mengalami kesulitan bermain atau terlibat dalam kegiatan waktu luang diam-diam. Nah, DA ini sering mengganggu temannya ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga menimbulkan kegaduhan dalam kelas. Lalu dia sering merasa di perjalanan atau sering bertindak seolah-olah menaiki motor. Nah, DA ini sering membuat suara dari barang-barang di sekitarnya, sehingga membuat keadaan kelas berisik. Kemudian sering berbicara berlebihan. Nah, DA ini lebih banyak berbicara dan suka berteriak-teriak ketika DA ini penasaran terhadap sesuatu.
atau ketika ada suatu hal yang tidak DA suka. Kemudian, sering melontarkan jawaban sebelum pertanyaan selesai. Jadi DA sering menjawab sebelum diberi kesempatan ketika DA sudah mengetahui topik pembahasannya, sehingga DA terkesan memiliki keinginan tahuan yang besar. Lalu sering mengalami kesulitan menunggu giliran. Jadi DA sulit menunggu giliran ketika siswa yang lain berbaris untuk antri mengoreksi tugas kepada guru. Dan DA juga sering terlihat mengambil mainan teman dengan paksa ketika DA tidak mendapatkan mainan tersebut, sehingga DA akan bertindak semaunya sendiri. Kemudian sering menyela atau mengganggu orang lain. Nah, DA seringkali menyela pembicaraan ketika guru berkomunikasi dengan siswa yang lain. Dan DA juga mengejar sesuatu yang berbahaya dan sering membawa benda tajam serta sering memukul temannya tanpa sebab. DA juga bertindak secara reaktif ketika ada teman yang meledeki dan sering bertindak tanpa dipikir lebih dahulu serta menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa. Etiologi dari ADHD sendiri belum memiliki kejelasan. Namun faktor dari neurobiologi adalah hal yang kuat akan timbulnya gangguan tersebut. Menurut Setiawan 2010, adanya paparan zat toksik saat masa prenatal, prematuritas, dan mekanisme kelahiran yang mengganggu sistem saraf ini juga diperkirakan memiliki hubungan dengan terjadinya gangguan ini. Nah, faktor yang diduga dapat mempengaruhi ADHD itu sendiri antara lain adalah faktor genetik, faktor neurobiologis, faktor lingkungan, dan faktor psikososial. Dalam faktor genetik, ADHD sering didapatkan jika dalam keluarga tersebut ada yang memiliki riwayat ADHD. Dalam Setiawan 2010, dikatakan bahwa keluarga keturunan pertama dari anak ADHD didapatkan 5 kali lebih berisiko untuk mendapatkan ADHD daripada keluarga yang tidak memiliki riwayat tersebut. Faktor neurologis dari penyebab ADHD sendiri memiliki pernyataan bahwa anak-anak dengan ADHD tidak terbukti mengalami kerusakan berat di otak. Nah, faktor-faktor yang mendorong timbulnya gejala ADHD itu sendiri adalah faktor prenatal, prematuritas, trauma kelahiran, maupun komplikasi kehamilan karena sang ibu ini banyak merokok dan mengkonsumsi alkohol saat ia hamil. Dalam suatu penelitian yang menggunakan CT scan dan MRI telah membuktikan bahwa dalam beberapa tempat di otak individu yang menderita ADHD ini berfungsi abnormal. Nah, tempat-tempat tersebut ini meliputi regiocortex, prefrontalis, cortex frontalis, cerebellum, corpus callosum, dan 2 daerah ganglia basalis yaitu globus pallidus dan nucleus caudatus. Faktor lingkungan memiliki dampak juga terhadap penderita ADHD. Lingkungan tersebut meliputi biologis maupun psikososial. Nah, beberapa peneliti menyatakan bahwa dapat menyembuhkan ADHD hanya dengan menghilangkan bahan-bahan adiktif makanan dari diet. Namun, yang sudah terbukti berpengaruh dalam ADHD adalah adanya beberapa zat toksin seperti kontaminasi timah yang terbukti berkaitan dengan kebingungan, hiperaktivitas, kegelisahan, dan pemfungsian intelektual yang lebih rendah. Ini menurut Edelman 1982 dalam Setiawan 2010. Kemudian suatu eksposur kronis yang dipelajari adalah ibu yang merokok selama kehamilan memberikan eksposur fetus pada nikotin. Jadi ibu yang merokok ini dapat merusak otak pada waktu-waktu krisis proses perkembangan. Hal tersebut dikarenakan reseptor nikotin ini memodulasi aktivitas dopaminergik dan disregulasi dopaminergik yang dapat terlibat dalam patofisiologi ADHD itu sendiri. Secara teoritis, penelitian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bahwa ibu yang sedang hamil dan merokok dapat menjadi faktor risiko untuk ADHD. Kemudian faktor psikososial yang dapat mempengaruhi dalam penelitian yang dilakukan oleh Palfrey pada tahun 1985 menunjukkan bahwa pendidikan ibu yang rendah, kelas sosioekonomi yang rendah, dan orang tua single parenthood adalah
hal penting yang dapat menyebabkan timbulnya gejala ADHD. Dalam penelitiannya juga dikatakan bahwa ibu dengan pola komunikasi yang buruk lebih sering marah dan lebih sering terjadi konflik dengan anak menjadi faktor penyebab timbulnya ADHD. Terdapat juga 6 faktor risiko yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap gangguan mental pada masa anak-anak seperti penekanan perkawinan yang berat, kelas sosial yang rendah, ukuran keluarga yang besar, kriminalitas ayah, gangguan mental ibu, dan penempatan anak angkat. Namun, Setiawan 2010 juga menjelaskan bahwa walaupun banyak studi yang menyediakan bukti kuat mengenai ketidakcocokan faktor psikososial terhadap munculnya ADHD, faktor-faktor tersebut memiliki kecenderungan muncul sebagai prediktor yang universal dari kesehatan emosional serta pemfungsian adaptif anak-anak. Sehingga faktor psikososial ini telah dijelaskan sebelumnya dapat dianggap sebagai pemicu non-spesifik yang memiliki pengaruh dari perjalanan penyakit ini. The Conners Rating Scale, consisting of separate parents, dan teacher rating form adalah skala yang sering digunakan untuk mengukur psikopatologi anak. Perkembangan dari skala tersebut sudah lebih dari 25 tahun. Indeks hiperaktivitas 10 item pada formulir orang tua dan indeks hiperaktivitas 10 item pada formulir guru telah menjadi perhatian khusus bagi para peneliti di lapangan. Kedua indeks 10 item juga telah diterbitkan sebagai instrumen terpisah yang dikenal sebagai Conners Abbreviated Symptom Questionnaire. Item CPRSHI dan CTRSHI ini tertanam dalam set item yang lebih besar sebagai bagian dari studi terpisah tentang kepribadian dan perilaku pada anak-anak. Semua anak ini berasal dari kelas normal. Anak-anak di kelas pendidikan khusus tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Orang tua dan guru menilai item pada skala Likert 4 poin, yaitu mulai dari 0 untuk sama sekali tidak benar hingga 3 untuk sangat benar. Bila memungkinkan, informasi ini diperoleh untuk anak yang sama dari orang tua anak dan salah satu guru anak. Penilaian dari guru dan orang tua dibuat secara individual, yaitu administrasi kelompok tidak digunakan. Dan formulir yang telah diisi dikembalikan ke koordinator lokasi. Nah, koordinator situs kemudian kembali menyerahkan formulir kepada penyidik. Menurut Parker 1996, jika nilai total mencapai angka 13 atau lebih, maka anak kemungkinan mengalami ADHD. Nah, salah satu intervensi yang dapat digunakan ini adalah terapi bermain. Terapi bermain ini menjadi salah satu yang dapat dilakukan pada anak ADHD. Contoh terapi bermain dari Adlerian Play Therapy memiliki pendekatan yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan konseling anak yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar Adler dari individu dengan keterampilan dan konsep bermain. Adlerian memiliki filosofi yang mendasarinya yaitu tertanam secara sosial, subjektif, dan kreatif dan diarahkan pada tujuan. Dalam Amelia 2018 dijelaskan bahwa terapi bermain dapat digunakan juga untuk menangani permasalahan anak-anak. Dalam penyataannya tersebut diperkuat dengan bukti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Taylor dan Wallen yang menunjukkan bahwa Adlerian Play terapi efektif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dari anak-anak yang menerima intervensi. Aspek sosial emosional yang dapat dikembangkan dengan melalui bermain adalah seperti mempunyai rasa memiliki, merasa menjadi bagian dalam kelompok, menjadi belajar untuk hidup, dan bekerja sama dalam kelompok. Penanganan ADHD ini dapat dilakukan dengan pendekatan kognitif perilaku. Hal tersebut dapat dicapai melalui keterampilan kognitif dan kemampuan untuk dapat menemukan unsur-unsur stimulus dari lingkungannya, untuk belajar peran dan memahami peran orang lain serta mengidentifikasi budaya, bahasa, nilai-nilai dan moral yang ada di masyarakat dan menjadi mampu untuk membedakan sekitarnya mengenai sifat dan hubungan mereka dengan fungsi dan pentingnya mereka, serta apa yang memperkaya mental dengan pengetahuan yang berbeda mengenai dunia di sekitarnya, terutama keterampilan anak-anak yang menderita ADHD. Kesimpulan dan saran.
Gangguan pemusatan perhatian atau yang biasa disebut dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah sindrom neuropsikiatrik yang banyak ditemukan pada anak-anak. Sindrom ini sering ditemukan disertai dengan gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. Playterapi merupakan salah satu intervensi yang bisa digunakan sebagai alat atau media untuk mengarahkan atau mengendalikan perilaku anak. Playterapi juga efektif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dari anak-anak yang menerima intervensi tersebut. Pada kasus DA, sekolah dasar tempat bersekolahnya merupakan sekolah dasar umum, sehingga perlu komunikasi yang lebih intens antara orang tua dan pihak sekolah untuk memantau dan mengawasi perkembangan DA. Akan lebih baik lagi jika pihak sekolah atau orang tua DA memiliki akses kepada pihak profesional untuk menangani anak dengan ADHD. Dari tindakan kooperatif tersebut, diharapkan orang tua, warga, dan pihak sekolah memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mendampingi anak dengan ADHD. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.